Tafsil madakhil syaitan ilal qalb, penjelasan tentang jalan-jalan masuknya syaitan ke dalam hati, supaya syaitan mengendalikan hati kita, akhirnya mengendalikan diri kita secara utuh. Seperti kata Syekh Said Hawa, bahwa hati itu adalah bentengnya kita. Kalau benteng sudah dikuasai oleh syaitan, maka diri kita seutuhnya dikuasai oleh syaitan. Sehingga kita harus hati-hati menutup celah-celah dan pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam benteng hati tersebut. Nah, di antara madakhil atau celah dan pintu masuknya syaitan lainnya adalah al-jahl, kebodohan teman-teman, atau al-awam, keawaman kita terhadap ilmu agama khususnya. Kenapa kebodohan ini menjadi jalan masuknya syaitan? Karena orang yang awam, yang bodoh, yang tidak punya ilmu itu cenderung melakukan sebuah kesalahan dan dia mempertahankan kesalahannya. Apalagi ketika orang yang bodoh ini melakukan hal yang bukan di bidangnya, mengambil amanah bukan bagian dia, berbicara bukan yang dia kuasai. Ini sangat berbahaya. Dia bukan hanya mengundang syaitan untuk menguasai dirinya, tetapi dia juga membuka celah syaitan menguasai banyak orang. Makanya ketika orang yang tidak punya ilmu bicara tentang agama, lalu dia mengeluarkan fatwa sesukanya dia, senyamannya dia, lalu fatwa itu menyesatkan banyak orang, maka ini sebuah madakhilus syaitan yang paling berbahaya, pintu masuknya syaitan yang paling berbahaya, yang merugikan dirinya dan orang lain. Maka solusinya apa? Ya belajar. Kita harus belajar. Jangan malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Saya nggak tahu, jangan malu. Daripada kita mengatakan memaksa untuk menjawab, lalu nanti kita akan membuat orang celaka, bahkan kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, itu lebih berat lagi teman-teman. Kalau bisa kita jangan bicara kecuali apa yang kita mengerti, dan kita make sure bahwa kita memang tahu dan ngerti, punya referensi yang jelas tentang hal tersebut. Nabi SAW pernah memberikan sebuah contoh bagaimana syaitan itu mengelabui orang yang bodoh tentang ilmu agama, khususnya ilmu akidah. Kata Nabi, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqul man khalaqak." Syaitan itu datang kepada seseorang di antara kalian lalu bertanya, siapa yang menciptakanmu? Fayaqul Allah tabaraka wa ta'ala. Orang itu menjawab, Allah yang menciptakan aku. Lalu syaitan bertanya lagi, man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Fa idza wajada ahadukum dzalika falyaqul amantu billahi wa rasulih fa inna dzalika yudhibu an. Kalau seseorang merasakan itu di dalam pikirannya, ada pertanyaan siapa yang menciptakan saya? Kemudian kita menjawab sendiri Allah yang menciptakan saya. Lalu muncul lagi pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kan suka ada kayak gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sok kritis dan nakal tentang akidah, tentang kebesaran Allah. Kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang syubhat kayak gini dalam hati kita, kata Nabi, maka katakan amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga pertanyaan itu akan hilang dari pikiran kita. Kenapa? Karena itu adalah jalan masuknya syaitan untuk mengelabui pikiran kita, karena syaitan tahu keterbatasan ilmu kita. Yang terakhir teman-teman, jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia adalah su'udzon, berburuk sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12. Prasangka itu seringkali menjadi jalan masuknya syaitan untuk membisikkan hal-hal yang buruk di dalam pikiran dan hati kita. Misalnya kita kayak mendapatkan sebuah berita yang tidak terlalu jelas nih. Tetapi kita langsung menyimpulkan berita itu dengan sebuah kesimpulan karena mengikuti prasangka kita. Nah, inilah jalan masuknya syaitan.